Hadis merupakan salah satu pedoman hidup yang ditinggalkan oleh Rasulullah bersama Al-Quran, khususnya dalam bidang hukum. Sangat penting bagi manusia untuk mengerti maksud dari sebuah sumber hukum. Namun, perlu diketahui bahwa memahami hadis tidaklah mudah. Banyak bidang ilmu yang harus dikuasai ketika seseorang berusaha menemukan makna yang terkandung dalam sebuah hadis. Salah satunya adalah bahasa Arab. Meski demikian, ternyata banyak masyarakat yang begitu mudahnya mengaku paham akan kandungan suatu hadis hanya dengan melihat terjemahan yang ada. Padahal, jika kita teliti lebih dalam lagi, banyak terjemahan-terjemahan hadis dalam bahasa Indonesia yang kurang, bahkan tidak tepat. Hal itu bisa terjadi karena tidak ada kosakata yang memadai atau tepat untuk menerjemahkan kata tertentu dalam bahasa Arab. Atau itu bisa disebabkan karena bahasa Arab mengalami perubahan dan perkembangan. Mengingat ada jarak belasan abad antara bahasa hadis dan bahasa Indonesia kini. Termasuk contoh kekeliruan dalam memaknai hadis yang hanya berdasarkan pada terjemahan adalah hadis mengenai al-wazaq, yang kita bisa artikan terjemahannya dengan kata cecak. Sehingga membunuh cecak atau cicak dianggap sebagai suatu sunnah karena terdapat hadis yang menerangkan untuk membunuhnya. Salah satu hadis berkenaan dengan wazaq ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh wazaq pada pukulan pertama atau sekali pukulan, maka baginya begini dan begini kebaikannya. Dan barang siapa yang membunuh al-wazaq pada pukulan kedua, maka begini baginya dan begini kebaikannya, lebih sakit dari pukulan yang pertama. Dan barang siapa yang membunuh wazaq pada pukulan ketiga, maka baginya begini dan begini kebaikannya, lebih sedikit daripada pukulan kedua." Hadis riwayat Muslim nomor 2240. Dalam hadis lain diterangkan alasan mengapa wazaq diperintahkan untuk dibunuh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Syaibah, budaknya Al-Faqih bin Al-Mughirah, bahwasannya dia mengunjungi Aisyah dan melihat panah tergantung. Maka dia bertanya, "Wahai Ummu al-Mu'minin, apa yang engkau perbuat dengan ini?" Aisyah menjawab, "Kami membunuh al-wazaq dengan ini, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberitahu kami, sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, pada saat itu tidak ada satupun hewan melata di bumi ini yang tidak berusaha memadamkan api itu, kecuali al-wazaq. Sesungguhnya ia meniup api tersebut agar tetap menyala. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3231. Hadis-hadis di atas menjadi dalil bagi masyarakat untuk membunuh cicak. Masyarakat senang akan ganjaran kebaikan yang begitu besar yang bisa didapatkannya dengan mudah. Tentu menyenangi hadis-hadis semacam ini, sehingga adalah hal yang wajar jika kita temui banyak masyarakat yang membunuh cicak dengan harapan mendapatkan ganjaran kebaikan. Apalagi alasan dibunuhnya al-wazaq adalah karena ia adalah hewan yang berusaha meniup kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal ada hadis lain yang lebih rasional yang menerangkan alasan mengapa wazaq diperintahkan untuk dibunuh. Sayangnya, hadis ini jarang diketahui oleh masyarakat. Hadis yang dimaksud ialah dari saat bahwasannya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al-wazaq, dan beliau menamainya dengan fuwaisyik. Hadis riwayat Muslim nomor 2241.
Meski tidak ada redaksi yang jelas mengenai mengapa Al-Wazak diperintahkan untuk dibunuh dalam hadis di atas, namun ada indikasi yang menunjukkan kepada hal yang dimaksud, yaitu karena ia termasuk hewan yang berbahaya atau fuwaisyik. Hadis ini jelas lebih rasional dibandingkan dengan hadis sebelumnya. Namun, perlu diingat dan diperhatikan juga bahwa kata fuwaisyik dalam hadis tersebut diterjemahkan dengan hewan durhaka. Padahal Imam Al-Nawawi ketika memberikan penjelasan atau syarah hadis ini membandingkannya dengan hadis kamsu fawasik, yang berarti kata fuwaisik adalah hewan yang berbahaya, bukan hewan durhaka. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa ketelitian terhadap bahasa Arab merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memahami hadis. Maka, dalam hadis-hadis ini pun terdapat kata yang mesti dimaknai secara lebih tepat, khususnya kata Al-Wazak. Dalam Kamus Lisan Al-Arab karya Ibnu Mansur, kata Al-Wazak diartikan dengan Al-Dubaibah dari kata dabah yang berarti hewan melata yang kecil. Dijelaskan pula bahwa Al-Wazak adalah sawab atau sam'a beras. Hewan ini bisa menyebabkan sakit kulit. Selain itu, dalam kamus yang sama terdapat beberapa hewan lain yang disebutkan dengan Al-Wazak, seperti Al-Kunat, yang juga disamakan dengan Al-Wazak. Al-Kunat adalah hewan seperti Al-Tus'abah, hewan melata yang ukurannya lebih besar daripada Al-Wazak. Dalam Al-Mujam Al-Wasit yang diterbitkan oleh Mujam Al-Lugha Al-Arabiyah, Kairo, diterangkan bahwa setiap hewan yang memiliki racun disebut sam'a beras, sejenis Al-Wazak. Dari beberapa makna di atas, maka dapat dipahami bahwa wazak bukanlah hewan tertentu seperti cicak atau tokek, melainkan jenis hewan. Argumen ini diperkuat dengan penjelasan Imam Al-Nawawi yang mengaitkannya dengan hadis 5 hewan berbahaya, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak, dan anjing gila. Bahkan 5 hewan ini boleh dibunuh oleh orang yang sedang berada dalam ihram. Dengan demikian jelas bahwa menerjemahkan kata Al-Wazak dengan cicak atau tokek merupakan hal yang keliru. Al-Wazak berdasarkan analisa bahasa di atas akan lebih tepat jika diterjemahkan dan dimaknai dengan hewan yang bisa menyebabkan penyakit kulit. Sehingga membunuh cicak tidak akan menyebabkan pelakunya mendapatkan ganjaran pahala, mengingat ia bukanlah hewan yang berbahaya bagi keamanan dan kesehatan manusia, sebagaimana hewan-hewan yang disebut sebagai kamsu fawasik.